Selamat pagi para pemegang saham PT Yantaran Tbk, kurung buka, perseroan, kurung tutup, atau kuasanya, serta para hadirin yang kami hormati. Perkenankanlah terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan atas kesediaan para hadirin untuk meluangkan waktunya hadir pada acara rapat ini. Perkenankanlah kami pertama-tama memperkenalkan kepada hadirin anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, notaris yang akan membuat berita acara rapat hari ini. Yang pertama, Bapak Frank Van Gelder selaku Komisaris Independen sekaligus Ketua Rapat. Ke sebelah kanan, Bapak Heri Sufianto selaku Direktur. Bapak Andi Wahyudi selaku Direktur. Kembali ke sebelah kiri, Bapak Sony Sasono Rahmadi selaku Direktur Independen. Notaris yang akan membuat berita acara rapat hari ini, Ibu Siti Nurul Yuliani. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, sebelum memulai acara rapat, perkenankanlah kami untuk membacakan tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan perseroan. Tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yaitu: 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/04/2020 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka kurung buka selanjutnya disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/04/2020 kurung tutup. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat apabila: A. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. B. Telah diterima oleh direksi paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan. C. Usulan mata acara tersebut wajib dilakukan dengan itikat baik, mempertimbangkan kepentingan perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan, merupakan permintaan atau usulan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. 3. Sehubungan dengan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S30D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal penegasan, perpanjangan, atau pencabutan kebijakan relaksasi terkait dengan adanya pandemi coronavirus disease 2019 junto Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S124-D.04/2020 perihal kondisi tertentu dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Rapat ini diselenggarakan
dengan pembatasan sebagian kehadiran para pemegang saham atau kuasa pemegang saham secara fisik sesuai dengan pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. 4. Untuk setiap mata acara rapat, ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal-hal yang bersangkutan. 5. Pertanyaan-pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham dilakukan secara langsung atau tertulis dengan mengisi pada kolom yang tersedia dalam aplikasi ECKC. Prosedur yang akan ditempuh: A. Pertanyaan dan atau pendapat hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah. B. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan atau mengisi kolom pertanyaan yang telah disediakan dalam aplikasi ECKC. C. Setelah pertanyaan dan atau pendapat muncul dalam layar, maka ketua rapat akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan atau pendapat tersebut satu persatu, dan selanjutnya ketua atau salah seorang anggota atau staf direksi yang ditunjuk oleh ketua akan menjawab atau menanggapinya. D. Pertanyaan-pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan akan dijawab sesuai dengan waktu yang disediakan. E. Setelah waktu tanya jawab ditutup, akan dilakukan pemungutan suara. F. Ketua rapat akan menjawab atau mendelegasikan kepada direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pihak yang ditunjuk untuk menjawab. G. Pertanyaan yang menurut ketua rapat tidak berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang dibicarakan tidak akan dijawab. 6. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau waktu tanya jawab habis. A. Pemungutan suara dilakukan dengan e-voting dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pemberian suara dalam rapat secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam rapat. 2. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum rapat dilaksanakan dianggap sah menghadiri rapat. 3. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara rapat dimaksud. 4. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara rapat. B. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara. C. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja, dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki dan atau diwakilinya. D. Pemegang saham
dengan hak suara sah yang telah hadir atau hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah menghadiri RUPS dan hak suaranya tersebut akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara dari mayoritas pemegang saham yang telah memberikan suaranya. Demikian tata tertib telah selesai kami bacakan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ketua Rapat untuk memimpin dan sekaligus membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Kepada Ketua Rapat, kami persilakan. Para pemegang saham perseroan dan para undangan yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankanlah kami atas nama perseroan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dan mengakhiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan. Menurut ketentuan pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan tentukan bahwa rapat umum pemegang saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu, saya selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan memimpin rapat ini. Para pemegang saham yang kami hormati. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara demi acara terlebih dahulu, kami beritahu bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana rapat pemegang saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam pelaksanaan rapat, ketentuan mengenai tempat dan panggilan rapat telah kami dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/04/2020. Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai kehendak direksi untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan telah dilakukan dengan pemberitahuan melalui situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Mei 2021. Sedangkan panggilan rapat umum pemegang saham tahunan telah dilakukan dengan pemberitahuan melalui situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021. Perlu pemegang saham ketahui, RUPS pada hari ini terdiri dari 6 mata acara di mana untuk mata acara nomor 1 sampai dengan nomor 5, quorum kehadiran RUPS berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 41 ayat 1 huruf A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK titik 04/2020 notis pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan berbasis PT yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Sedangkan untuk mata acara nomor 6 tentang perubahan anggaran dasar
kehadiran LPS berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 angka 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK titik 04 garing 2020 Buntis pasal 88 ayat 1 UPT yang menyatakan bahwa LPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dimaksudkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan diwakili dalam LPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan quorum kehadiran dalam ketentuan tentang pengambilan keputusan LPS yang lebih besar. Oleh karena itu, kami akan menanyakan kepada notaris yang akan membuat berita acara rapat ini atas dasar pencatatan dari Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra. Berapakah jumlah saham-saham yang terwakili dan hadir di dalam rapat ini dan apakah sudah memenuhi ketentuan quorum seperti tersebut di dalam pasal-pasal di atas? Kami persilakan notaris untuk memberikan jawaban. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Dengan ini saya melaporkan bahwa jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yaitu berjumlah 1.924.088.000 saham, sedangkan yang hadir dan terwakili dalam rapat ini berjumlah 1.997.930.330 saham atau sama dengan 88,24% dari seluruh keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan syarat quorum yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal di atas. Terima kasih. Seperti yang telah ditinjaukan oleh notaris, di dalam rapat ini telah hadir dan terwakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan perseroan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk pasal 41 ayat 1 huruf A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK titik 04 garing 2020 Buntis pasal 86 ayat 1 PT dan ketentuan pasal 14 ayat 2 angka 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK titik 04 garing 2020 Buntis pasal 88 ayat 1 PT. Rapat ini kami menyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat serta rapat dimulai. Para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan panggilan untuk rapat, mata acara rapat ditentukan sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Pengesahan atas neraca dan perhitungan lama rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 3.
persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan di tahun 2020. 4. Perubahan susunan pengurus perseroan. 5. Penunjukan akuntan publik. 6. Perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing PJK nomor 4 garing 2020 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan proyek pemerataan perusahaan terbuka. Sekarang kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan kepada para pemegang saham. Pemegang saham yang kami hormati, menghadapi COVID-19, bagaimana kami menangani krisis. Perseroan telah mengambil langkah-langkah secara menyeluruh demi menjaga karyawan dapat tetap sehat dan kegiatan operasional sehari-hari tetap berjalan lancar. Upaya ini meliputi pemeriksaan suhu tubuh pada saat memasuki tempat kerja dan rapid test secara reguler yang dilanjutkan, memasuki tempat kerja dan rapid test secara reguler yang dilanjutkan dengan uji reaksi berantai polimerase atau polimerase chain reaction jika dibutuhkan. Kami melakukan pembagian masker setiap hari kepada semua karyawan dan menyediakan tempat cuci tangan di semua unit kerja. Selain itu, kami juga memberikan dukungan tambahan di bagian SLT berupa pemasangan sekat transparan sehingga masing-masing kerja SKT terlindungi. Kami akan tetap waspada dalam segala upaya itu dan pertahankan kondisi kerja yang aman. Kinerja keuangan tahun 2020, meskipun menghadapi tantangan operasional yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang tahun 2020, perseroan mampu menjaga semua aspek di kegiatan usahanya, mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran. Namun komitmen kami dengan menyediakan produk yang beragam di pasar. Pendapat penjualan mencapai 114,5 triliun rupiah dengan jumlah penghasilan komprehensif sebesar 7,6 triliun rupiah atau setara dengan laba 3.975 rupiah per lembar saham. Tingkat risiko yang cukup besar terkait dengan krisis, seberapa parah dan seberapa lama krisis tersebut akan berlangsung masih belum menentu. Untuk itu kami mengambil keputusan yang sulit namun dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk tidak membayar dividen pada tahun 2020 agar kondisi keuangan perseroan dapat tetap optimal. Saya sampaikan bahwa kami menutup tahun 2020 dengan neraca yang kuat dan tingkat pinjaman yang lebih rendah yang memungkinkan kami untuk dapat beroperasi secara normal ketika pasar pulih kembali. Keberlangsungan usaha. Dampak COVID-19 sangat dirasakan di berbagai sektor usaha,
mulai dari manufaktur hingga distribusi, dari retail hingga pariwisata, semua perjalanan rekreasi dan olahraga. Kelompok masyarakat khususnya kelas bawah mengalami penurunan daya beli pada tahun 2020 di tengah meningkatnya angka pengangguran dan terpangkasnya pendapatan rumah tangga. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan berubahnya pola konsumsi masyarakat. Sekarang mereka lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, sedangkan kegiatan seperti belanja seperti biasa, bekerja untuk mencari hiburan dan makan hiburan berkurang. Sebelum wabahnya COVID-19, pengendara telah memperhatikan dan mengambil perubahan preferensi dan selera konsumen yang modern dengan memanfaatkan media sosial dan komunikasi dari secara aktif agar mereka tetap sejajar dengan kehidupan. Dampak luas dari pandemi yang menyebabkan turunnya lalu lintas di pusat perbelanjaan retail, di tempat makan dan tempat hiburan yang tidak terlalu mempengaruhi pola dan kebiasaan pembelian rokok. Perseroan terus memantau, beradaptasi dan bekerja sama secara erat dengan para mitra bisnis melalui program pemasaran dan penjualan kami. Strategi keempatan pilar strategi perseroan masih relevan dan berjalan baik pada tahun 2020. Kami mampu mempertahankan komitmen dengan memastikan konsumen dapat menikmati produk-produk kendaraan dengan kualitas yang terbaik dan mudah diperoleh. Kami selalu berusaha untuk menjaga para karyawan, mitra usaha dan masyarakat di sekitar kami, mengantisipasi kemungkinan terjadinya tekanan dalam pasar keuangan. Kami mengupayakan agar posisi keuangan perseroan tetap mantap dan menjaga nilai ibadah bagi para pemangku kepentingan. Yang juga tak kalah penting, kami menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat, aktivitas tanggung jawab sosial berusaha terus dijalankan di samping bantuan yang kami berikan bagi masyarakat sekitar dan juga karyawan kami selama krisis berlangsung. Kegiatan tersebut diulas seluruhnya dalam bagian tinjauan keberlangsungan perseroan. Tata kelola Dewan Komisaris dan Direksi melakukan kajian atas rencana usaha tahunan dan tujuannya yang menurut kami tersusun dengan baik dan dapat dijalankan. Laporan keuangan perseroan telah sejak 3 bulan oleh Ente Audit Independen. Fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris. Audit internal, kajian risiko dan pengawasan rutin telah dilaksanakan untuk menjaga integritas aktivitas operasional. Tata kelola dan kebijakan yang senantiasa diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari merupakan bagian tak terpisahkan dari bisnis perseroan. Perubahan susunan anggota direksi. Terdapat perubahan susunan anggota direksi pada tahun 2020. Masa jabatan Buana Susilo selaku Direktur Perseroan berakhir pada saat penutupan rapat pemegang saham tahunan dan
kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi beliau kepada perseroan. Tinjauan ke depan, krisis COVID-19 masih jauh dari berakhir. Daya beli terutama di kalangan masyarakat dan penghasilan rendah belum menunjukkan penurunan dan kami mengantisipasi persaingan tetap. Dalam jangka menengah, konsumen di Indonesia yang jumlahnya besar dan beragam akan tetap menjadi pasar yang menarik. Produk-produk generasi baru seperti rokok elektrik masih belum memberikan dampak yang signifikan pada pasar Indonesia. Dalam jangka pendek, rokok yang berharga lebih murah akan lebih diminati. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, tekanan terhadap laba dan pendapatan perseroan diperkirakan masih akan terjadi. Namun kami tetap berkeyakinan bahwa kami dapat melalui masa-masa yang sulit dengan menangkalkan kekuatan merek dan loyalitas konsumen terhadap produk kami. Ucapkan terima kasih dan penghargaan. Setahun ini merupakan tahun yang belum pernah dialami oleh perseroan maupun negara kita. Namun kami mampu bertahan berkat kerja keras yang dilakukan para karyawan dan komitmen segenap mitra usaha perseroan. Kami mengucapkan terima kasih kepada komandan kami atas kepercayaan yang diberikan terhadap produk perseroan dan kami juga berterima kasih kepada para pemegang saham dan komunitas sekitar di mana kami berada. Kami berjuang bersama-sama dengan tekad kuat demi mewujudkan dunia yang sedang bangkit dari krisis COVID-19 dan siap menyongsong masa depan. Para pemegang saham yang kami hormati, demikianlah penjelasan mengenai acara rapat pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun itu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sebelum kita memutuskan apakah usulan dapat diterima oleh rapat, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat jika sekiranya ada. Karena tidak ada pertanyaan yang menghubungi dengan acara rapat, maka apakah usulan direksi untuk meminta persetujuan atas laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun itu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dapat diterima? Mohon kepada para pemegang saham yang tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas kami. Kepada para pemegang saham yang memberikan suara belangko, mohon mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas kami. Para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan dan mohon kepada notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. Selanjutnya, kami sampaikan keputusannya adalah sebagai berikut. Rapat memutuskan untuk menyetujui laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun itu yang berakhir. Bapak Ketua Rapat yang terhormat,
cara yang pertama, suara setuju sebanyak 1.597.595.430 atau 99,97%. Suara tidak setuju sebanyak 1.500 atau 0,00%. Suara abstain sebanyak 339.400 atau 0,01%. Total setuju 1.934.830 atau 99,99%. Dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat, maka dapat disimpulkan usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan keputusannya adalah sebagai berikut. Rapat memutuskan untuk menyetujui program tahun perseroan dengan jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sekarang kita memasuki mata acara rapat kedua dari rapat ini, yaitu usulan direksi tentang pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh kantor Bintang Tinggi Kerjaya mereka dan yang merupakan bagian dari laporan tahunan 2020. Direksi mengusulkan kepada rapat untuk dapat memberikan pengesahan terhadap neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diauditkan oleh kantor akuntan publik Siddhartha Wijaya mereka dan yang merupakan bagian dari laporan tahun 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota direksi dalam komisaris perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 secara tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota direksi dan komisaris telah tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi tersebut. Sebelum kita memutuskan apakah usulan dapat diterima oleh rapat, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau dapat juga sekiranya ada. Karena tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan acara rapat, maka apakah usulan direksi untuk mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Siddhartha Wijaya mereka dan yang merupakan bagian dari laporan tahunan 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota direksi dan komisaris perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota direksi dan komisaris telah tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dapat diterima. Mohon kepada para pemegang saham yang tidak setuju dapat diangkat tangan dan
menyerahkan kartu suara kepada petugas kami. Kepada para pemegang saham yang memberikan suara blanko, mohon angkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas kami. Para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan dan mohon kepada notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Untuk mata acara yang kedua, suara yang setuju sebanyak 1.487.482.930 atau 99,97%. Suara tidak setuju sebanyak 113.600 atau 0,00%. Suara abstain sebanyak 339.800 atau 0,02%. Total setuju sebanyak 1.892.822.730 atau 99,99%. Dari jumlah suara yang telah dikeluarkan dalam rapat, maka dapat disimpulkan usulan Direnti dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan keputusan sebagai berikut. Rapat memutuskan untuk mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sidrata di Jaya dan Rekam dan yang merupakan bagian dari laporan tahunan 2020 serta memberikan kebebasan tanggung jawab sepenuhnya pada para anggota direksi yang telah mengesahkan perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sejauh tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota direksi dan dewan komisaris telah tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi tersebut. Sekarang kita memasuki mata acara rapat ketiga dari rapat ini, yaitu usulan direksi tentang persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun 2020. Para pemegang saham yang kami hormati, berdasarkan pasal 22 anggaran dasar perseroan untuk pasal 70 dan 71 UPT, direksi dengan ini mengajukan usulan kepada para pemegang saham dapat menerima usulan direksi tentang penetapan besar dan cara pembayaran dividen serta menyetujui penggunaan sebagian laba perseroan untuk tahun 2020, yaitu sebesar 5.268.800.000 rupiah sebagai dividen, sehingga besar dividen yang terima masing-masing pemegang saham adalah sebesar Rp2.600 untuk setiap sahamnya dan diberikan pada para pemegang saham yang namanya tercatat di dalam daftar pemegang saham perseroan tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Juli 2021. Sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan dalam saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan.
Para pemegang saham yang kami hormati, demikian penjelasan mengenai acara rapat ketiga dan usulan mengenai persetujuan antara penggunaan laba perseroan untuk tahun 2020. Sebelum kita memutuskan apakah usulan dapat diterima oleh rapat, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat jika sekiranya ada. Karena tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan acara rapat, maka apakah usulan direksi tentang persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2020 dapat disetujui? Mohon kepada para pemegang saham yang tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara pada petugas kami. Kepada para pemegang saham yang memberikan suara blanko, mohon mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas kami. Para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan dan mohon kepada petugas untuk membacakan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Untuk mata acara yang ketiga, suara setuju sebanyak 1.696.737. Maaf, 1.696.737.941 atau 99,92%. Suara tidak setuju sebanyak 1.169.889 atau 0,06%. Suara absen sebanyak 28.500 atau 0,00%. Total setuju 1.766.441 atau 99,93%. Dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat, maka dapat disimpulkan usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan putusan sebagai berikut. Rapat memutuskan untuk menerima usulan direksi tentang penetapan besar serta cara pembayaran dividen serta menyetujui penggunaan sebagian laba perseroan untuk tahun 2020, yaitu sebesar Rp5.228.800.000 sebagai dividen, sehingga besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar Rp2.600 untuk setiap sahamnya dan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat di dalam daftar pemegang saham perseroan tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Juli 2021. Sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan. Para pemegang saham yang kami hormati, kemudian kita memasuki mata acara rapat keempat, yaitu perubahan susunan pengurus perseroan. Para pemegang saham yang kami hormati, perlu pemegang saham ketahui bahwa perseroan telah menerima surat permohonan mengundur
mengundurkan diri Saudara Susanto Widiatmoko dari jabatannya selaku Direktur Perseroan tanggal 3 Mei 2021. Permohonan pengunduran diri tersebut telah dilangsungkan dan telah dipenuhi secara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/04/2014 tahun 2014 tentang direksi dan komisaris intern atau perusahaan publik. Para pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Susanto Widiatmoko dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, maka direksi menganggap perlu untuk mengusulkan kepada rapat ini menerima baik pengunduran diri tersebut dari jabatannya selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 3 Mei 2021 memberikan kebebasan dan kebebasan sepenuhnya atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bersangkutan selama masa jabatannya sejak tindakan tersebut tercermin dalam aturan tahun perseroan. Mari para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami mengusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menerima usulan kami. 1. Menerima pengunduran diri Saudara Susanto Widiatmoko dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang sekaligus memberikan kebebasan dan kebebasan tanggung jawab sepenuhnya aktif kebiasaan atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bersangkutan selama masa jabatannya sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya sejak tindakan tersebut tercermin dalam laporan kami perseroan. 2. Dengan demikian terhitung sejak penutupan rapat ini, maka susunan pengurus perseroan itu selanjutnya menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Yuni Setiawati Monowijoyo, Komisaris Lukas Mulia Suharja, Komisaris Independen Frank Willem Hansel, Komisaris Independen Utama M. Ratsoana. Direksi, Presiden Direktur Susilo Monowijoyo, Direktur Diego Molina, Direktur Heri Susianto, Direktur Istatan Taslim Siddhartha, Direktur Ampit Wahyu, Direktur Andani Ali, Direktur Independen Sony Sasono Rahmat. Sebelum kita memutuskan apakah usul dapat diterima oleh rapat, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan jika sekiranya ada. Karena tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan acara rapat, maka apakah usulan direksi pada acara keempat ini dapat disetujui? Mohon kepada para pemegang saham yang tidak disetujui dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara dengan ditugaskan. Kepada para pemegang saham yang memberikan suara blanko, mohon mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada ditugaskan. Para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diwajibkan dan mohon para komisaris bacakan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat.
Untuk mata acara yang keempat, suara setuju sebanyak 1.967.936.958 atau 98,23%. Suara tidak setuju sebanyak 29.524.272 atau 1,73%. Suara absen sebanyak 475.100 atau 0,02%. Total setuju 1.668.412.058 atau 98,26%. Dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat, maka dapat disimpulkan usulan DRT dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan keputusannya sebagai berikut. Rapat memutuskan untuk 1. Menerima pengunduran diri Saudara Susanto Guillermo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang sekaligus memberikan pelunasan dan kebebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bersangkutan selama masa jabatannya sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan. Kepada Saudara Susanto Guillermo, kami beserta segenap karyawan perseroan menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih atas dharma bakti dan kontribusi yang telah diberikan pada perseroan. 2. Dengan demikian, terhitung sejak penutupan rapat ini, maka susunan pengurus perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris, Nuni Setiawati Wonowijoyo, Komisaris, Lukas Mulia Suharjo, Komisaris Independen, Frank Willem van Helden, Komisaris Independen, Utama Hendra Sonata, Direksi, Presiden Direktur, Susilo Wonowijoyo, Direktur, Heru Budiman, Direktur, Eri Susianto, Direktur, Istata Tasmin Siddhartha, Direktur, Antek Wahyu, Direktur, Hamdani Ali, Direktur Independen, Soni Sasono Rahmani. Para pemegang saham yang kami hormati, kemudian kita memasuki mata acara rapat kelima, yaitu penunjukan akuntan juri. Direksi dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris mengusulkan kepada para pemegang saham untuk menunjuk kantor akuntan juri Siddhartha Wijaya dan mereka selaku auditor perseroan untuk tahun buku 2021 atau nantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Sebelum kita memutuskan apakah usulan dapat diterima oleh rapat, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat jika sekiranya ada. Karena tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan acara rapat, maka apakah usulan direksi menunjuk kantor akuntan juri Siddhartha Wijaya dan mereka selaku auditor perseroan untuk tahun 2021 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat disetujui? Mohon kepada para pemegang saham yang tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara dengan ditugaskan. Kepada para pemegang saham yang memberikan suara blanko mohon mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada ditugaskan. Para
para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul dan mengajukan dalam mohon kepada notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Untuk mata acara yang kelima, suara setuju sebanyak 1.447.539 atau 96,96%. Suara tidak setuju sebanyak 51.113.091 atau 3,01%. Suara abstain sebanyak 375.700 atau 0,02%. Total setuju 1.426.823.239 atau 96,98%. Dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat, maka dapat disimpulkan usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Selanjutnya, atas penunjukan tersebut, kami telah menerima konfirmasi pernyataan kesehatan atas penunjukan sebagai auditor perseroan di tahun 2021 dari Kantor Akuntan Publik Siddhartha Wijaya dan mereka. Maka atas penunjukan dan pernyataan kesehatan tersebut, selanjutnya kami sampaikan keputusan sebagai berikut. Rapat memutuskan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddhartha Wijaya dan mereka selaku auditor perseroan untuk tahun buku 2021 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Para pemegang saham yang kami hormati, kemudian kita memasuki mata acara rapat ke-6 yaitu perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/04/2020 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan tersebut di atas, maka anggaran dasar perseroan perlu diubah guna disesuaikan dengan peraturan otoritas jasa keuangan tersebut, peraturan pelaksanaannya bila mana ada. Oleh karena itu, pada kesempatan ini direksi mengusulkan pada pemegang saham untuk mengubah ketentuan anggaran dasar perseroan guna disesuaikan dengan peraturan otoritas jasa keuangan tersebut di atas. Adapun penjelasan dari satu atas konsep anggaran dasar tersebut disampaikan oleh Ketua Siti Yuliani Sarjana. Kepada para saham, jika sekiranya ada pertanyaan dan atau pendapat yang menyangkut penjelasan atau penjelasan konsep anggaran dasar tersebut, kami mohon untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada notaris dan kepada notaris kami persilakan untuk menjawabnya langsung. Selanjutnya kepada Ibu Notaris kami persilakan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih pada Bapak Ketua Rapat yang terhormat, para Ketua Rapat yang terhormat, para pemegang saham dan hadirin yang saya hormati. Sebagaimana telah kita ketahui bersama
Pada tanggal 20 April 2020, OJK telah mengeluarkan peraturan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Peraturan OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal digunakan, yaitu tanggal 21 April 2020. Berdasarkan pasal 57 junto pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020, maka seluruh perusahaan terbuka termasuk perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan OJK tersebut paling lambat 18 bulan sejak diundangkan. Oleh karena itu, perseroan wajib mentaati peraturan tersebut dan menyesuaikan anggaran dasar perseroan. Demikian, terima kasih. Demikian penjelasan anak usulan direksi mengenai konsep pengubahan anggaran dasar. Selanjutnya kami kembalikan kepada ketua rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Notaris. Para pemegang saham yang kami hormati, demikianlah usulan direksi mengenai perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Selanjutnya kami mengusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dalam bentuk komisi sebagaimana diatur baik oleh direksi perseroan dengan tunduk pada dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku. Sebelum kita memutuskan apakah usulan dapat diterima oleh rapat, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat jika sekiranya ada. Karena tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan acara rapat, maka apakah usulan direksi untuk mengubah anggaran dasar perseroan yang akan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dalam bentuk komisi sebagaimana dipandang baik oleh direksi perseroan dengan tunduk pada dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disetujui. Mohon kepada para pemegang saham yang tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas kami. Kepada para pemegang saham yang memberikan suara blanko, mohon angkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas kami. Para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan kepada notaris untuk membacakan hasil hitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Untuk mata acara yang ke-6, suara setuju sebanyak 1.593.957.223,
atau 93,87%, suara tidak setuju sebanyak 103.938.372 atau 6,12%, suara abstain sebanyak 40.735 atau 0,0%, total setuju sebanyak 1.597.997.958 atau 93,87%. Dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat, maka dapat disimpulkan usulan direksi dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan keputusannya adalah sebagai berikut. Rapat memutuskan dan disetujui perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan utilitas jasa keuangan 15 garing POJK titik 04 garing 2020 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dalam bentuk dan isi sebagaimana akan baik oleh direksi perseroan dengan pada yang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara rapat. Dan disetujui pemberian kuasa pemberwenang kepada direksi perseroan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap rancangan perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu dengan dianggap perlu sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu pernyataan keputusan rapat di hadapan Kongres memberi kewenangan kepada Kongres untuk menyatakan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada direksi untuk mengubah anggaran dasar perseroan sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan dimaksud. Para pemegang saham yang kami hormati, dengan selesaian pembahasan mengenai acara rapat dan telah diterbitnya keputusan dalam rapat ini, maka sebelum kami tutup secara resmi rapat ini, kami persilakan kepada Menteri selaku tulis untuk membacakan keputusan rapat ini. Terima kasih Bapak Ketua Rapat yang terhormat. Dengan ini kami akan membacakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat ini. 1. Dalam mata acara rapat pertama yaitu mengenai persetujuan atas laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rapat dengan suara terbanyak mutlak menyetujui laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Dalam mata acara rapat kedua yaitu mengenai pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rapat dengan suara terbanyak mutlak mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Sidarta Wijaya & Rekan dan yang merupakan bagian dari laporan tahunan 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya pada para anggota direksi dan dewan komisaris perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan serta pengawasan dari para anggota direksi dan dewan komisaris telah tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi tersebut. 3. Dalam mata acara rapat ketiga yaitu mengenai persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2020 dapat rapat dengan suara terbanyak mutlak menyetujui penetapan penggunaan sebagian laba perseroan untuk tahun buku 2020 yaitu sebesar 5.628.800.000 rupiah sebagai dividen, sehingga besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar Rp2.600 untuk setiap sahamnya dan diberikan pada para pemegang saham yang namanya tercatat di dalam daftar pemegang saham perseroan tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Juli 2021, sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan. 4. Dalam mata acara rapat keempat yaitu mengenai perubahan susunan pengurus perseroan, rapat dengan suara terbanyak mutlak memutuskan A. Menerima pengunduran diri Saudara Susanto Widiatmoko dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya executive charge atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bersangkutan selama masa jabatannya sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan. B. Dengan demikian terhitung sejak penutupan rapat ini, maka susunan pengurus perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Ibu Yuni Sugawati Wonowijoyo, Komisaris Bapak Lukas Mulya Suharja, Komisaris Independen Bapak Frank Malgelder, Komisaris Independen Bapak Gotama Hendrak Sunota, Direksi, Presiden Direktur Bapak Susilo Wonowijoyo, Direktur Bapak Heri Budiman, Direktur Bapak Heri Susianto, Direktur Bapak Istata Taswin Sidarta, Direktur Bapak Andi Wahyudi, Direktur Bapak Handadi Halil, Direktur Independen Bapak Tony Sasono Rahmadi. 5. Dalam mata acara rapat kelima yaitu mengenai penunjukan akuntan publik, rapat dengan suara terbanyak mutlak memutuskan menunjuk kantor akuntan publik Sidarta Wijaya & Rekan selaku auditor perseroan untuk tahun buku 2021 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 6. Dalam mata acara rapat ke-6 atau terakhir yaitu mengenai perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK titik 04 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat pemegang saham perusahaan terbuka, rapat dengan suara terbanyak mutlak memutuskan menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK titik 04 garing 2020 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dalam bentuk dan isi sebagaimana dipandang baik oleh Direksi Perseroan dengan tunduk pada dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara rapat. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang pada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian terhadap rancangan perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan. Menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu pernyataan keputusan rapat di hadapan notaris
memberi wewenang pada notaris untuk memohonkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memberikan kuasa pada direksi untuk mengubah anggaran dasar perseroan sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan dimaksud, dan memberikan persetujuan, wewenang dan atau kuasa dengan hak substitusi pada direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan atau disyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan semua keputusan dalam rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akte-akte, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan. Hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk notaris, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan rapat ini telah kami bacakan satu persatu. Selanjutnya kami kembalikan pada pimpinan rapat dan kami mengucapkan banyak terima kasih.